berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Beras merupakan butir padi yang telah dibuang kulit luarnya, sekam dengan cara digiling dan disosok menggunakan alat pengumpat. Dan penyosok beras juga merupakan sumber energi, vitamin, mineral, dan juga asam amino bagi tubuh dengan kandungan terbesarnya adalah karbohidrat, sehingga digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama masyarakat Indonesia. Klorin sendiri, bahan kimia yang pada umumnya digunakan sebagai disinfektan. Zat klorin akan bereaksi dengan air membentuk asam hipoklorus yang diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Nah, penentuan kadar klorin dapat ditentukan dengan titrasi argentometri, yaitu titrasi dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran, di mana akan terbentuk garam perak yang sukar larut. Alasan dipilih metode argentometri karena senyawa yang akan dianalisis merupakan golongan halogenida, sehingga memerlukan adanya endapan sebagai hasil akhir dari titrasi. Salah satu metode argentometri adalah metode Mohr, yaitu metode yang dipilih berdasarkan indikator yang digunakan dalam titrasi. Lalu, perumusan masalah dan tujuan. Pada perumusan masalah, yang pertama yaitu apakah bisa menggunakan titrasi argentometri untuk menentukan kadar klorin dalam beras. Lalu yang kedua, bagaimana hasil uji standarisasi larutan AgNO3. Dan yang ketiga, bagaimana hasil analisis kualitatif senyawa klorin pada sampel beras kaca C4. Lalu yang terakhir yang keempat, bagaimana hasil analisis kuantitatif senyawa klorin pada sampel beras kaca C4. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk menentukan kadar klorin secara argentometri menggunakan sampel air cucian beras. Yang kedua, untuk mengidentifikasi keberadaan klorin dalam sampel air cucian beras secara argentometri. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui kadar senyawa klorin dalam sampel beras. Bab 2. Bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Di sini ada definisi beras. Beras adalah suatu bahan makanan yang merupakan sumber pemberi energi untuk manusia. Zat-zat yang terkandung dalam beras sangat mudah dicerna. Oleh karena itu, beras mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Beras dipilih menjadi makanan pokok karena sumber daya lingkungan mendukung penyediaannya dalam jumlah yang cukup, mudah, cepat untuk pengolahannya, memberi kenikmatan pada saat menyantap, dan aman dari segi kesehatan. Yang selanjutnya ada klorin. Zat klorin yang ada dalam beras akan mengikis mukosa usus pada lambung, sehingga rentan terhadap penyakit MAH. Dalam jangka panjang, jika mengkonsumsi beras yang mengandung klorin akan mengakibatkan penyakit kanker hati dan ginjal. Klorin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat klor sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh sebagai salah satu zat penguat. Namun, jika kadarnya tidak terawasi atau melebihi ambang batas dalam tubuh, maka dapat mengakibatkan sejumlah gangguan kesehatan. Penentuan kadar klorin dapat ditentukan dengan titrasi argentometri. Penurunan kadar klorin dapat dilakukan dengan variasi metode pencucian. Variasi pencucian yang dilakukan dengan perendaman beras dengan air hangat selama 15 menit pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius atau dengan air dingin selama 15 menit dengan suhu 22 derajat Celcius dan mencuci di bawah air mengalir. Selain dengan variasi suhu dan aliran air, penurunan kadar klorin dapat dilakukan dengan replikasi pencucian. Menggunakan titrasi argentometri, di mana titrasi argentometri yaitu salah satu jenis titrasi yang digunakan untuk menentukan kadar dan konsentrasi zat tertentu dengan menggunakan perak nitrat sebagai titran. Metode ini digunakan saat melakukan reaksi pengendapan, di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku AgNO3 atau perak nitrat. Lalu ada prinsip argentometri. Prinsip argentometri sendiri untuk metode Mohr adalah reaksi pengendapan di mana senyawa klorida dalam NaCl
berada pada suasana netral dengan tambahan larutan baku sekunder perak nitrat atau AgNO3 dan penambahan larutan indikator kalium kromat atau K2CrO4. Pada permulaan titrasi akan terjadi endapan perak klorida setelah titik ekuivalen, maka dengan penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah kecoklatan atau dapat disebut merah bata. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Di sini alatnya sendiri ada Erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung, klem, statif, buret, beker gelas, gelas ukur, corong kaca, kertas saring, batang pengaduk, pipet tetes, pipet volume, pushball, koran, dan labu ukur. Untuk bahannya sendiri ada beras, lalu kalium kromat atau K2CrO4, lalu ada perak nitrat atau AgNO3, dan terakhir yaitu NaCl 5%. Yang selanjutnya ada pengujian, di mana kita harus membuat larutan standarnya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membuat larutan standar dari NaCl 5% sebanyak 117,6 mg NaCl ditimbang, kemudian dilarutkan dalam beker gelas, lalu dituang ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan dengan aquades hingga tanda batas, lalu digojok hingga homogen. Yang kedua kita akan membuat larutan standar AgNO3, di mana AgNO3 ditimbang sebanyak 424,675 mg, lalu dimasukkan ke beker gelas, diaduk dengan aquades at larut, masukkan ke dalam labu ukur berwarna coklat 250 ml, ditambahkan dengan aquades hingga tanda batas, lalu gojok hingga homogen. Yang selanjutnya ada standarisasi larutan AgNO3, di mana larutan NaCl dipipet sebanyak 25 ml dan ditambahkan dengan indikator kalium kromat sebanyak 1 ml, lalu dititrasi dengan AgNO3 hingga terjadi perubahan warna dari kuning hingga menjadi merah kecoklatan. Hitung normalitas larutan AgNO3. Lakukan pengulangan pada tahap ini sebanyak 2 kali untuk mendapatkan nilai normalitas larutan AgNO3. Yang selanjutnya ada preparasi sampel, di mana 40 gram sampel beras ditimbang dan dihaluskan dengan blender. Lalu yang keempat ada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada standarisasi AgNO3 dengan volume AgNO3 yang pertama 11,5 dengan normalitas didapatkan 0,087. Lalu yang kedua dengan volume AgNO3 11 didapatkan normalitas 0,0091 dengan rata-rata 0,0089. Berikut untuk hasil perhitungan standarisasi AgNO3. Lalu yang kedua ada penetapan kadar Cl dengan volume AgNO3 6,75. Didapatkan kadar Cl 213,2662. Lalu yang kedua dengan volume AgNO3 6 didapatkan kadar Cl 189,57. Yang ketiga volume AgNO3 6
didapatkan kadar Cl 189,57 dengan rata-rata 197,46. Berikut untuk perhitungan penetapan kadar Cl. Nah, lalu selanjutnya titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi argentometri adalah titik di mana semua ion halida, Cl, Br-, I-, atau anion lainnya, Cn-, CnS- telah bereaksi dengan ion Ag+ dari perak nitrat AgNO3. Dan kelebihan sedikit ion Ag+ akan bereaksi dengan ion CrO42 dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan. Pembentukan endapan warna merah bata dari Ag2CrO4 menandakan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Untuk mengganti titik akhir titrasi argentometri dapat dilakukan dengan beberapa cara lain, antara lain terjadinya kekeruhan, turbidity, lalu terjadinya endapan berwarna, terjadinya ion kompleks berwarna dengan penambahan indikator larutan K2CrO4 5% yang akan membentuk endapan Ag2CrO4 berwarna merah bata. Lalu selanjutnya adalah standarisasi AgNO3. AgNO3 di sini digunakan sebagai penitrasi pada titrasi argentometri. Pada titrasi ini, AgNO3 bereaksi dengan ion halida, Cl-, Br-, I- atau anion lainnya, Cn-, CnS-, dan membentuk endapan perak halida AgX. Pada awal titrasi, AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl. Pada praktikum ini digunakan untuk menentukan kadar ion klorida Cl- dalam suatu sampel pada titrasi argentometri. Ion Ag+ dari larutan AgNO3 bereaksi dengan ion Cl- dari sampel sehingga membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Konstanta kesetimbangan reaksi pengendapan untuk reaksi tersebut adalah Ksp AgCl sama dengan Ag+ Cl-. Reaksi yang terbentuk yaitu Ag+ plus Cl menjadi AgCl-S, yaitu endapan putih. Lalu yang kedua, 2Ag+ plus CrO4 menjadi Ag2CrO4, yaitu endapan merah kecoklatan. Lalu yang ketiga ada analisis kualitatif. Didapatkan hasil larutan berwarna merah kecoklatan. Dari hasil di atas seharusnya beras tidak boleh dikonsumsi karena positif mengandung klorin. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Zat klorin yang terdapat dalam beras akan menggerus usus pada lambung, korosif, sehingga rentan terhadap penyakit mah. Pengonsumsian beras berpemutih dalam jangka panjang akan mengakibatkan penyakit kanker hati dan juga ginjal. Reaksi yang terjadi yaitu 2AgNO3 ditambah 2Cl ditambah K2CrO4 menjadi 2AgCl ditambah 2KNO3 ditambah CrO4. Lalu, selanjutnya ada analisis kuantitatif. Dalam metode ini, larutan AgNO3 digunakan sebagai titran untuk menentukan konsentrasi ion klorida dalam suatu sampel. K2CrO4 ditambah ke sampel sebagai indikator dan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan merah kromat. Ketika semua ion klorida telah dikonsumsi, titik akhir titrasi tercapai ketika endapan merah pertama kali muncul, menunjukkan bahwa semua ion klorida telah bereaksi dengan ion perak. Oleh karena itu, K2CrO4 digunakan untuk mendeteksi titik akhir titrasi dan untuk menentukan konsentrasi ion klorida dalam sampel dengan presisi tinggi. Nah, untuk reaksi yang terjadi, 2AgNO3 ditambah 2Cl ditambah K2CrO4 menjadi 2AgCl ditambah 2KNO3 ditambah CrO4. Lalu selanjutnya ada persen Kv. Pada praktikum yang dilakukan untuk memperoleh hasil persen Kv adalah 6,92%, yang berarti lebih dari 2%. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya interferensi dari komponen lain dalam sampel, kesalahan pengukuran atau kesalahan dalam menentukan konsentrasi analit yang ditambahkan. Oleh karena itu, presentasi Kv yang melebihi 2% tidak selalu menunjukkan bahwa metode analisis tersebut lebih akurat. Bab 5. Kesimpulan, di mana titrasi argentometri merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi pengendapan senyawa halogenida
dan senyawa-senyawa lain ketika ditambahkan dengan AgNO3. Pada praktikum penetapan kadar klorin dalam air cucian beras secara argentometri didapatkan presisi sebesar 6,92%. Hasil ini tidak memenuhi karena persentase presisi lebih dari 2%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penentuan kadar klorin dalam air cucian beras menggunakan metode titrasi argentometri belum memenuhi karena persentase presisi yang diperoleh melebihi syarat persentase yang baik.